Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis karya sastra dalam teori mimetik. Mimetik. Apa itu mimetik? Istilah mimetik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti meniru, tiruan atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori sastra dalam metodenya membentuk suatu karya sastra yang didasarkan pada kenyataan hidup sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Contoh karya sastra berdasarkan teori mimetik. Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita. Tiang serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat lagi diperoleh. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda yang di pelabuhan itu membinasa kepadanya, menghembus diri dalam percaya mau berpaut. Terdapat pada bait yang ke-1. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke kesuasanaan pelabuhan yang tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, menambah sedihnya penyair, dan ada kepala elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegemingan telah musnah,
Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair itu penuh harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu sudah musnah, sebab kini tanah air tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling di pantai itu. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan atau memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai tujuan ujung, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu dalam kesendirian dan kedukaannya penyair merasakan dari pantai keempat sedu penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu ternyata dari pantai keempat sedu sedan tangisnya dapat dirasakan. Itulah tadi sedikit analisis saya tentang puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.